ternyata saya tadi matiin. Oke, kita akan ganti topik ke machine learning sekarang. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke, ini tutup dulu. Nah, ini udah, mudah-mudahan saya nggak mutusin sambungan lagi nih. Saking pengennya bersih, ini objek blok saya yang nggak dibutuhin saya bunuh-bunuhin dulu semua biar enteng banget komputernya. Harus dibikin seenteng mungkin kalau udah mulai mainan machine learning, soalnya kacau kalau nggak. Oke. Nah, untuk machine learning kita masuk ke sini. Dah. Ini mudah-mudahan jalan ya. Coba kita tar. Chatting saya buka dulu ya. Chattingan saya buka. Ini saya buka chattingan. Oke. Saya share screen lagi. Yang sebelah kanan yang warna hitam bawah itu adalah saya lagi monitoring chattingan ya. Oke. Kalau kita mainan machine learning, AI dan sebagainya, Anda sebetulnya kita akan memecahkan persamaan seperti ini. AX plus B sama dengan Y. Jadi persamaan yang kita pecahin cuma persamaan ini aja ya. Pertanyaannya, persamaan apakah ini? Silahkan tulis di chattingan. Persamaan apakah ini? AX plus B sama dengan Y. Atau Y sama dengan AX plus B. Persamaan apakah ini? Ini orang statistik. Persamaan apakah ini? Halo? Regresi linier, betul. Jadi sebenarnya kalau nanti mainan machine learning, apakah itu pakai Python, pakai apa segala macam, itu cuma pakai persamaan linear doang sih. Oke, kita mencari persamaan linear. Contoh, kalau X sama dengan 1, misalnya kita punya data ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 7. X sama dengan 2, Y sama dengan 8. X sama dengan 3, Y sama dengan 9. Oke, kita punya data seperti ini. Oke, kita melakukan regresi ya. X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9. Pertanyaannya, A berapa, B berapa? Silahkan dijawab. A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan tulis di chatting. A-nya berapa, B-nya berapa? X1, Y7. X2, Y8, X3, Y9. A-nya berapa, Y-nya berapa? Halo? Ya, mulai stres dulu. Susah ya. Gampang kok ini mah. Satu tuh apa yang satu? Pak Rifki, yang satu apa? Ada dua pertanyaan A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan tulis A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Gitu, jawabannya itu sih. Halo? Susah ya? A1B6. Ini ibu nih kayaknya. Weh, betul. Biasanya, ini jujur dulu ya. Kebanyakan kalau udah kayak gini yang jago duluan tuh ibu-ibu nih. Cewek lebih jago. A1, B-nya 6. Oke. Oke. Setelah ini kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi. Contoh. Jadi ini adalah data yang lama, history. Kita masukin history, kita dapetin model. Jadi fungsinya machine learning adalah kita nyari model dari history yang ada. Ini history, ini model. Proses ini di dunia statistik namanya regresi linier. Dan teknik ini bisa kita pakai buat machine learning. Dan machine learning itu regresi banget sih. Nah, sekarang kita masukin ya, kita melakukan perdukunan. Misal, X saya kasih 10. Pertanyaannya, Y-nya berapa? Silakan ditulis di chatting. Y-nya berapa kalau X-nya 10? Bu Ririn jago 16. Pas bagian ini kelihatan cewek lebih jago. Saya udah perhatiin sih berkali-kali saya bikin saya ada seminar apa kayak gitu. Biasanya kalau udah bagian ini cewek jago nih. Cowoknya lebih lemot. Oke. Kalau misalnya X-nya 20, Y-nya gampang ya. Pasti bunuhin lagi. Oh, Pak Lutfi ngejar dia 26. Ini jadi diulang ya. Ini tadi dapat ini kalau kita di machine learning ini namanya training dari history. Oke, dari training data, terus kita dapetin model, dari model kita bisa melakukan forecasting. Oke, jadi dari model kita bisa melakukan. Jadi ini proses ini namanya training, ini model, ini forecast. Oke, sekarang yang cantiknya dari machine learning, X dan Y tidak harus angka.
X dan Y bisa gambar, bisa kata-kata, bisa suara, bisa apa aja sih sebenarnya. Udah suka-suka dimasukin. Misalnya saya masukin kata-kata nih sekarang. Kalau kalau di IoT X-nya bisa suhu, bisa humidity, bisa apa segala macam. Tadi contohnya yoga itu waktu mainan dia prediksi buat apa ikan buat nelayan itu bisa koordinat, bisa arus, bisa suhu dan sebagainya. Sekarang saya akan masukin kata-kata biar gampang ya. eh Kata-katanya gini lah, kata-katanya. eh Dia kaya raya. X-nya berbentuk kata-kata, Y-nya bisa berbentuk angka. Satu. Oke. eh COVID sangat berbahaya. Oke, apa ya? Bingung saya. Ini kasih 0 deh. Oke. eh COVID jangan sangat berbahaya ya. Gantilah. Merusak. COVID itu merusak banget. 0. Oke. Saya kasih lagi misalnya eh eh uang saya dicuri. 0. Oke. Jadi Y-nya ini X-nya berupa kata-kata, dia kaya raya 1, COVID merusak 0, uang saya dicuri 0. Udah gitu misalnya saya sakit. Oh enggak, ini yang mau ditebak ya. Sekarang saya punya kata-kata, saya sakit. Silakan ditebak. Y-nya apa? Kalau saya sakit, Y-nya apa? Bisa ditebak nggak? Silakan ditulis di chatting. Saya sakit, Y-nya apa? 0, Pak Lutfi. Boleh. Bu Ririn. Wah, dua orang ini jago-jago nih. Pak Lutfi sama Bu Ririn ini udah mulai mainan mesin learning. Oke. Terus misalnya apa lagi? Kabinet Jokowi sukses. Oke. Y-nya apa? Kalau udah kayak gitu. 1. Oke. Jadi sekarang Pak Rifki nih yang jago sama Bu Ririn lagi ngejar. Perhatikan, ini tadi prosesnya proses learning, training. Sama ya sama ini training. Ini training. Yang ini adalah proses regresi. Ini juga sama sih, regresi juga. Cuman dia bentuknya klasifikasi. 0, 1. Kalau ini regresi linear nih, yang ini regresi linear. Yang ini regresi juga tapi klasifikasi. Biasanya kita nyebutnya regresinya logistic regression. Yang ini logistik, yang ini linear regression, ini logistic regression. Tapi regresi juga. Cuman yang perhatiin, saya nggak nanya ke Anda A dan B-nya di sini ya. Yang udah berupa angka, saya tidak nanya A dan B. Soalnya bingung A dan B-nya berapa, kan pusing kalau udah angka kayak gini. Tapi kita bisa secara insting manusia, kita bisa nebak nih. Kita bisa nebak pakai insting manusia. Jadi yang terjadi di machine learning adalah insting tadi dimasukin ke mesin. Kira-kira kayak gitu. Oke. Saya akan coba masukin ke mesin habis ini ya. Softwarenya apa yang dipakai? Softwarenya namanya Orange. Orange Data Mining. Oke. Orange Data Mining. Nih. Jadi programmingnya kayak gini doang. Programmingnya kayak gini doang. Jadi perhatiin programmingnya nggak beda sama App Inventor, tidak beda sama Object Block. Jadi sangat gampang banget, tapi kita mainan machine learning banget. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan programming Orange tadi. Dengan kayak ginian. Atau saya kasih lihat contoh yang real yang saya kerjain ya. Ini real banget nih, beneran saya kerjain. Masukin ke SIA. Ini SIA itu satu Indonesia Award. Jadi kebetulan saya juri di situ udah sekitar 11 tahun. Saya kasih cerita masalahnya aja ya. Masalah besar di satu Indonesia Award ini adalah yang mendaftar untuk dapetin award jumlahnya puluhan ribu orang. Jadi jumlahnya puluhan ribu orang, sementara kita hanya ngasih 5 award sih sebenarnya. 6 award.
Tapi karena ini ada COVID, ada pandemi, kita juga ngasih 5 atau 6 award lagi saya lupa buat pahlawan-pahlawan COVID. Jadi totalnya belasan award lah untuk 2 tahun terakhir ini ada belasan. 5 yang normal, ada kategori UMKM, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu yang normal, yang biasa. Ada award buat penerima COVID. Jadi ada award buat COVID, ada award buat ini, apa yang normal. Yang jadi masalah, kita harus meres jadi 5 orang dari puluhan ribu orang. Dan kebetulan sekali puluhan ribu orang tadi bentuknya tulisan masukinnya. Jadi kita harus baca tulisan, terus nanti Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk, Pak Fasli, kita juri akan ngasih nilai. Dan kita sudah punya nilai selama belasan tahun. Akibatnya, apa yang terjadi adalah ini, saya akan kasih lihat ini, tar, enaknya gini aja ya. Jadi bentuknya file Excel loh, inputnya file Excel biasa kayak gini, saya kasih lihat nih. Nah ini inputnya kayak gini. Jadi ada tahun, ada nama peserta, kategori, bidang apa, judul, motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainable. Jadi ada tulisan, kemudian di sebelah kanan ini ada nilai. Ada nilai loh. Ibaratnya gini lah, kita selama 11 tahun kita udah punya catatan nilai dari ujian esai. Tapi kalau ujian esai kan cuma 1 nilai. Kalau dia jawab seperti ini, nilainya berapa? Kalau ini ada 5 nilai, motivasi, tingkat kesulitan, obstacle, outcome, outreach, sustainable. Ada nilainya di sininya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai dari tulisan seperti ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan ambil training, model dari tulisan-tulisan ini, motivasinya berapa. Kalau kayak gini, obstacle-nya berapa. Dan ini adalah hasil pemikiran para juri yang lain. Jadi Pak Emil, Bu Nila, Pak Fasli, otaknya diambil, dijadiin model buat training, kemudian nanti kalau ada tulisan baru, langsung nilainya keluar. Gitu. Beres ya, udah kebayang ya taktik strateginya kira-kira gitu. Nanti programmingnya ntar saya takut ngehang sih. Soal ini programnya gede banget, bisa lama, sekali run bisa 5 menit, 6 menit. Jadi tapi ceritanya cuma gitu aja. Dengan cara itu kalau saya udah bisa berhasil dapetin model, kalau ada tulisan baru masuk, saya bisa langsung keluarin nilai. Makanya kemarin terutama Bu Nila, Bu Puni, ada Bu Diah dari Astra, komplain ke saya, "No, kok kamu nilainya cepat banget?" Soalnya saya lagi curang banget. Jadi saya udah punya hasil penilaian, arsip penilaian juri selama 10 tahun. Saya masukin, saya bikin modelnya, kemudian saya bisa keluarin nilainya. Dan ini saya mau iseng nih, mungkin 2-3 bulan ke depan saya akan ngiseng. Saya akan ambil tulisan-tulisan laporan kabinet. Itu kan ada di Bappenas ya. Laporan kabinet di Bappenas saya akan ambil dan saya akan melakukan penilaian dari Bappenas. Jahat sih, rada jahat. Jadi machine learning kayak gitu banget ya. Jadi kita punya nilai yang lama, bertahun-tahun, ini 10 tahun, kalau ini kasusnya 10 tahun, kita udah punya nilainya 10 tahun dan kita bisa melakukan penilaian lagi ke depan. Cuman itu yang ini yang normal buat Satu Indonesia Award. Cuman saya akan iseng mungkin beberapa bulan ke depan, saya akan ambil tulisan-tulisan laporan Bappenas, saya akan nilai juga dengan cara yang ini. Jadi dari Bappenas, dari kata-kata yang dipakai di laporan kabinet, saya bisa tahu motivasinya kayak gimana sih, bagus atau enggak. Tingkat kesulitannya kayak gimana sih, outcome-nya gimana, outreach-nya gimana, apakah ini sustainable atau enggak, bisa kebaca semua. Dan ini adalah bukan pemikiran Ono semua. Ini adalah rata-rata dari pemikiran orang-orang lumayan orang besar ya. Ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk, ada udah saya pakai. Kebayang ya? Logika machine learning itu kira-kira kayak gitu aja. Nah, sekarang saya akan kasih lihat programnya. Ini tadi programnya kira-kira kayak gini. Orange ini bisa Anda ambil free, ini free gratis. Jadi yang saya omongin ini semua free. Bisa di-download. Jadi Orange ada yang di Windows, ada di macOS, ada di Linux, free, gratis, bisa di-download. Nah, sekarang saya akan coba jalankan di sini, Orange. Ini saya makainya Linux ya, saya nggak pakai Windows, saya pakai Linux langsung.
Orange itu asal muasalnya dari Linux sih, bukan di Windows sih. Asal muasalnya Linux dan dia cukup stabil banget. Cuman untuk jalanin Orange saya harus matiin macam-macam. Tadi salah ngedelete, akhirnya Zoom saya ke delete juga. Parah banget. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, tampilan awalnya kira-kira kayak gini. Dia akan ada example. Sarannya kalau pengen belajar, klik example ini, langsung bisa ada banyak contoh-contoh program. Yang Anda lihat di atas ini program. Ini program kayak gitu ya. Ada classification tree, ada principal komponen, ada text processing, ada back of words segala macam, bisa contoh program. Oke, sekarang saya nggak akan pakai contoh program. Ini nggak akan saya pakai karena saya punya waktu sekitar 30 menit. Saya akan bikin program 2-3 langsung aja. 2 atau 3 program langsung saya akan bikin. Contoh yang paling gampang kalau programnya visual, bentuknya gambar. Lebih gampang itu ngelihatnya. Sorry, biar seru saya kasih lihat. Ini tadi saya klik langsung. Ini paling gampang gini ya. Ini ada image analytic buat analisa gambar. Contoh real dari analisa gambar, misalnya kita pengen deteksi ini uang palsu atau uang bener sih, gitu. Tapi kita harus kasih training dulu, uang palsu bentuknya kayak gini, uang bener kayak gimana gitu. Udah kasih training, baru kita bisa keluar. Kalau di dunia kesehatan, kita bisa klasifikasi ini virus COVID atau bukan. Kalau ini adalah contoh program main-main, jadi saya ambil import gambar. Di sini ada domestic animal atau binatang peliharaan, ada 20 gambar binatang peliharaan. Saya pengen lihat binatangnya seperti apa yang ada. Ini ada image viewer, saya tarik image viewer. Saya akan program supaya saya bisa ngelihat gambarnya apa aja. Ini kan masih kosong ya. Saya akan programming. Cuma gini doang. Nah, keluar gambarnya kayak gini. Jadi gambar yang ada gambar ox, rooster, turkey, calf, lamb, duck, goose, dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah kita melakukan klasifikasi, pengelompokan, klasifikasi. Jelas dong, ini sapi tidak satu kelompok dengan ayam. Tapi ayam sama turki ini kelihatan ini satu kelompok nih. Duck sama goose satu kelompok. Ini kayaknya masih satu keluarga tapi nggak keluarga banget gitu loh. Ini agak beda karena bentuk sayapnya beda. Ini ada jenggernya, ada apa segala macam agak beda. Ini masih satu keluarga tapi kecil gitu sama duck sama ini ya. Jadi kita sebagai manusia bisa nggak mesin melakukan hal yang sama gitu ya. Ini masalah klasifikasi. Artinya kita harus dapetin fitur. Oke, ini kakinya 4, ini kakinya 2, oh ini ada sayapnya, ini ada sayapnya, itu fitur namanya. Oh ini ada tanduknya, oh ini gendut, oh ini kurus, gitu ya, ini kurus, tapi kaki 4 tapi kurus, ini kaki 4 kurus, ini kaki 4 gendut, ini kaki 4 gendut, tapi ini ada tanduk, ini nggak ada tanduk. Jadi ini kita harus bisa ngekstrak fitur dari gambar, dan ini kita bisa ngambil sesuatu yang bentuknya visual. Contoh, uang, itu visual. Apalagi yang visual lagi ya, tadi virus visual. Jadi kita bisa ngekstrak dari yang visual. Caranya gimana? Sebelum masuk ke caranya, saya kasih lihat dulu bentuk gambarnya ya, bentuk datanya. Oke, sorry. Ini datanya cuma kayak gini doang sih. Jadi kalau kita lihat datanya cuma kayak gini doang. Nama file, size, besarnya, terus udah gitu pixel, width sama height dari pixelnya. Jadi ini nama, size, pixel. Nggak ada data lagi yang lain. Jadi tidak ada informasi kaki 4, ada sayap, ada buntut, gendut, kurus, nggak ada. Jadi cuma gini doang datanya. Dari data yang seperti ini kita harus bisa ekstrak fitur-fiturnya seperti apa. Untuk ekstrak fiturnya saya harus masukin ke neural network. Nah, seru nih urusannya neural network. Masuk lagi ke image analytic, saya masukin image embedding, ini masukin neural network. Ini neural network sih sebenarnya. Masuk namanya Google Inception versi 3. Kalau mau ngelihat bisa kita lihat di sini, Google Inception V3. Ini adalah neural network, bentuknya kira-kira seperti inilah. Ini neural network banget ya. Oke. Ini adalah regresinya. Regresi dari gambar ini buat ngekstrak fitur-fitur tadi. Beres ya. Bentuknya neural network, kita sebagai orang biasa nggak perlu tahu. Dan ini yang dimainin di machine learning kayak ginian sih, sebenarnya kita ngekstrak fiturnya. Tapi ini fitur gambar yang kita mainin, nanti bisa ekstrak fitur angka lah, apa segala macam bisa keluar semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk sini. Oh, sorry. Ini dia. Oke.
Sekarang kita akan sambungin ini ke Google. Jadi kita kirim gambarnya ke Google, dari Google balikin lagi. Efeknya apa? Ingat ya, tadi yang ini bentuknya kayak gini doang ya, datanya seperti ini. Sekarang datanya jadi kayak gimana? Nih, sorry. Nih, saya sambungin ke sini. Ini programnya cuma gini doang sekarang, bikin program cuma tarik-tarik kabel doang ya. Nih, sekarang datanya berubah loh. Yang ini yang warna putih dikirim dari Google. Ini fitur ya, fitur 0, fitur 1, 2 sampai dia dapetin 2000 berapa tuh tadi? 2047 fitur. Berhasil dia dapat segitu banyak fitur. Oke. Dan bentuknya angka ya. Misalnya tadi kaki 4, ada sayapnya enggak? Yes, no, 01 kalau ada sayap. Tapi ini angka 0,07. Ibarat intinya gini lah, kalau kalau kita ingat di sini, ini kan nama nih, ox, rooster, turkey, calf, lamb, segala macam. Kita akan nyari yang fiturnya berdekatan. Oke, ini deket nih, 021 sama 0218. Ini calf sama lamb. Ini kelihatan calf sama lamb tuh masih dekat. Dan fiturnya dekat 0,21, 0,21. Jadi, apa yang terjadi algoritmanya adalah kita ngitung jarak doang nih sekarang. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ngitung jarak. Setelah keluar fitur hasil perhitungan neural network, kita hitung jaraknya berapa. Jadi teknik pengelompokannya adalah kita hitung jarak. Oke, kita masuk sini. Sekarang kita akan hitung jarak. Caranya adalah kita masuk, kalau di dunia machine learning namanya kategorinya unsupervised learning. Jadi ada supervised learning, ada unsupervised. Kalau supervised learning adalah proses learning yang didampingi oleh manusia. Jadi manusia yang bikin kelompok. Kalau ini unsupervised yang bikin kelompok mesin. Oke, jadi kita hitung jarak distance. Ini kita hitung jarak. Oke. Nah, sekarang kita bikin visualisasi. Kita cluster, bikin cluster. Oke, ini langsung dapat clusternya. Oke, cuman supaya gampang hidupnya kita akan kasih gambar. Oke, keluarin gambarnya. Oke, ini kosong karena kita belum select, belum milih apa-apa. Supaya enak, nih dia. Oke. Jadi kita perlu select di sini supaya keluar gambarnya. Misal, oke, kita pilih yang ini. Mirip ya. Warnanya kuning. Walaupun kita tahu ini anak bebek, ini anak ayam. Tapi sama-sama anak, warna kuning, kakinya 2, jadi dia kayaknya, oh ini satu keluarga. Walaupun kita tahu sebenarnya nggak satu keluarga. Ini karena komputer nggak sepintar manusia, jadi dia lihat ini satu keluarga. Coba kita lihat yang ini. Satu keluarga lagi. Coba kita lihat ya ini. Satu keluarga lagi. Coba kita lihat satu kelompok ini. Bebek-bebekan sama ayam-ayaman. Satu keluarga semua. Oke. Jadi kelompok C1 ini satu keluarga. Coba kita lihat kelompok yang ini. Oke. Kita lihat yang ini. Satu keluarga. Kita lihat yang ini. Satu keluarga. Ini ramping semua. Ini keluarga gendut. Ini keluarga ramping. Oke. Kalau kita lihat yang ini kelihatan kaki 4 semua. Sementara yang ini burung-burungan. Dia bisa ngelompokin loh. Tanpa kita kasih tahu kelompoknya yang mana, dia ngelompokin berdasarkan karena dia ngitung jarak antar fitur. Beres ya? Kelihatan? Dan teknik ini yang kita pakai buat nganalisa nanti data-data yang diambil dari sensor. Sensor tadi boleh apa aja ya, bisa suhu, bisa apa, bisa gambar, segala macam. Kan tadi ada NodeFlux ya. NodeFlux itu dia analisa gambar. Jadi tekniknya kayak gini yang dipakai sama NodeFlux itu analisa gambar seperti ini. Jadi ada sensor berupa kamera, nanti kita pakai machine learning buat pengenalan. Ini siapa sih? Gitu. Dan itu yang dipakai buat ngenalin, ya kita harus kasih training ya. Paling gampang kalau sensor gambar-gambar itu yang paling sering adalah di parkiran sih. Jadi sensor nomor motor, nomor mobil itu kan dia pengenalan itu tadi, nomor. Oke, udah kebayang ya? Jadi kalau kita lihat programnya cuma gini doang sih. Ini saya buangin yang nggak butuh, saya buangin. Jadi kalau kita lihat programnya cuma ini doang. Sorry. Input, kemudian kita lakukan regresi. Ini regresinya. Oke, kemudian kita visualisasi. Jadi cuma input, regresi, visualisasi. Input, regresi, visualisasi. Ini machine learning. Oke.
Sekarang kita masukin yang machine learning yang lebih seru lagi. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ya. Udah mulai pusing ya machine learning. Kita ini buang, remove all. Saya akan analisa yang lebih seru lagi. Eh, coba, sorry, ini remove. Coba pakai dataset. Eh, saya mau cari ada datanya punya Titanic sih sebenarnya. Titanic tuh kapal. Oh ini dia Titanic. Titanic. Ada 2.200 penumpang di Titanic. Titanic kita tahu adalah Titanic adalah kapal penumpang yang tenggelam di dekat kutub, dekat ini sih sebenarnya lebih dekat ke Kanada sih. Jadi dia kapal penumpang ini di Kanada meninggalnya karena dia nabrak apa sih namanya es gitu ya kira-kira ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, ini minta maaf ya, bagaimana malaikat menentukan siapa yang mati duluan. Kita lihat datanya ya. Kita akan pakai datanya Titanic ini, kita ambil. Ini datanya. Di dataset kita ambil. Bentuk datanya seperti apa? Ada 2.200-an data. Datanya cuma kayak gini doang. Survive artinya hidup, yes. Status first, statusnya ada first, ada second, ada third, ada crew. Status artinya orang tadi ya, apakah kru atau penumpang kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Terus dari umur, apakah dia dewasa atau dia anak-anak. Ada umurnya. Tuh ada adult, ada child. Ada child, ada adult. Ada child, ada adult. Terus ada female atau male, laki atau perempuan. Nah, pertanyaannya malaikat menentukan Anda mati kayak gimana? Kalau kita bilang mati ya itu takdir ya, mati takdir. Cuman kalau dari data yang ini nama orang, keluarga negaraan segala macam dihilangin semua, jadi yang sifatnya pribadi hilang semua, tinggal hidup atau mati, terus penumpang kelas 1, 2, 3 atau kru, dewasa anak atau laki perempuan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana malaikat maut menentukan Anda mati atau hidup, gitu ya. Nah sekarang saya akan analisa dari data ini. Seru ya. Nah, kita akan melakukan regresi ini model. Modelnya kita akan cek dulu. Ini ada random forest, ada tree, ada logistic regression. Oke. Mana yang paling bagus yang kita pakai buat data seperti itu? Jadi kita tes dulu ya. Ini datanya kita masukin ke test score, terus teknik regresinya kita masukin ke test score semua. Ada random forest, ada ini segala macam. Coba kita lihat model yang lain lagi. Ada naive bias juga boleh kita ambil lah. Oke. Jadi ini adalah algoritma buat melakukan klasifikasi. Bisa random forest, tree, regression, kita cek mana yang paling bagus, yang errornya paling dikit, yang paling presisi. Kelihatan yang paling presisi adalah tree ini. 0,816, random forest ada di bawahnya 0,813, naive bias sama logistic regression 0,77. Jadi kita akan pakai tree ya sekarang. Jadi yang lain nggak akan saya pakai. Tree akan dipakai, random forest nggak dipakai, ini kita cabut. Jadi itu tekniknya untuk menentukan algoritma mana yang paling bagus. Oke, jadi ini saya buang aja, nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Kita tahu tree paling bagus. Nah ini kita masukin ke tree. Oke, sekarang kita pengen lihat hasilnya. Oke, visualisasi. Kita coba lihat tree viewer. Ini hasilnya. Oke, bisa kita depth-nya 2 level aja paling gampang dulu ya. Target kelasnya yang hidup ya. Ini targetnya antara hidup sama mati. Mau hidup atau mati dulu lah. Siapa yang akan mati? Jadi malaikat pencabut nyawa menentukan bahwa yang menentukan pertama kali dia mati atau hidup adalah jenis kelamin sih sebenarnya.
Jadi yang menentukan mati atau hidup adalah jenis kelamin. Ternyata dari analisa, dari kan parameternya ada jenis kelamin, ada kelas, ada umur. Jadi yang menentukan pertama kali adalah jenis kelamin. Dan ternyata 78,8% laki-laki akan mati sih. Perempuan hanya 26% yang akan hidup. Jadi kalau kita lihat yang hidupnya, 73% perempuan hidup, 21% laki-laki hidup. Jadi di sebuah kapal pesiar yang besar dengan 2.000 orang, kalau tenggelam, malaikat akan ngelihat dulu kamu laki atau perempuan. Kalau kamu laki, kamu mati kemungkinan besar, perempuan akan hidup. Itu ternyata. Oke, itu di level pertama ya. Coba kita lihat level kedua. Setelah ditentukan laki perempuan, dia ngelihat apa lagi? Kan tadi ada kita lihat yang hidup aja ya, yang hidup ya. Yes, targetnya yes. Jadi perempuan akan hidup dan kemudian 93% dia akan lihat statusnya. Dan ternyata yang akan banyak hidup dari perempuan adalah kru first class sama second class. Kalau Anda penumpang ekonomi, walaupun perempuan, kemungkinan besar akan mati. Gitu. Jadi pertama lihat seks dulu, jenis kelamin. Kalau perempuan hidup, kemudian dilihatnya kelasnya, kru, first class atau second class. Kalau kelas ekonomi, mati. Kalau laki-laki, kalau kita lihat yang laki-laki, dia akan lihatnya statusnya juga. Kalau dia dewasa, bukan first class segala macam, tapi dewasa sama anak nih, beda nih. Sekarang laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki, kalau Anda dewasa, kemungkinan besar laki-laki dewasa mati. Kalau Anda anak-anak, hidup. Jadi kita bisa lihat cara cara malaikat maut menentukan keputusan. Waduh, kalimatnya bahaya banget ya. Nah, sekarang kita lihat lagi level selanjutnya. Nah, mulai seru nih. Jadi kita bisa lihat dari status ini bahwa ternyata yang kemungkinan besar hidup adalah perempuan kelas 1. Kemungkinan besar hidup. Oke. Kalau laki-laki, kemungkinan besar hidup adalah laki-laki, anak-anak, terutama anak-anak kelas 1 atau kelas 2. 100% anak kelas 1, kelas 2 hidup ternyata. Jadi kalau mau hidup sebagai laki-laki, jadilah anak-anak di kelas 1 atau kelas 2. Kemungkinan besar Anda hidup. Kalau Anda perempuan, jadilah kelas 1. Pasti kemungkinan besar hidup. 97% perempuan kelas 1 hidup. Mau anak atau mau dewasa, hidup. Gitu kira-kira. Beres ya? Dengan cara yang sama kita bisa ganti datanya nih. Data kita ganti ya. Ntar, nutupnya gimana sih? Sorry. Ini saya tutup dulu lagi. Oke. Datanya saya ganti, data setnya ganti ya. Data setnya saya ganti sekarang. Ini banyak data set. Ini car evaluation. Kita evaluasi mobil nih sekarang. Oke. Sekarang kita masukin ke tree lagi buat ininya. Sekarang kita lihat reviewer. Levelnya 2. Jadi saya mungkin ini langsung loncat. Harusnya saya ini dulu car-nya ya. Ini ada kemungkinan dibeli atau enggak, ACC atau un-ACC dibeli atau enggak. Kemudian dilihat ada maintenance-nya tinggi, pintunya ada berapa, 2 atau 4, orangnya ada berapa, 2, 4 atau banyak, lugboot tuh apa ya, luggage, luggage tuh kopernya besar, medium, small, safety-nya gimana, low, medium, high, safety. Oke. Jadi ternyata kalau ini dari data penjualan mobil ya, ternyata orang menentukan pembelian mobil dari jumlah orang. Pertama, kalau orang akan beli mobil terutama kalau jumlah penumpangnya 4 atau lebih. Jadi pertama kali waktu orang lihat mobil adalah yang dilihat jumlah penumpang. Kalau penumpangnya 4 atau lebih, dia akan beli. Kalau penumpangnya 2, kemungkinan besar pembeliannya lebih dikit. Ini level 2. Jadi kita naikin levelnya. Nah, yang kedua yang dilihat adalah safety. Kalau dia low, kemungkinan nggak akan dibeli. Jadi pertama orangnya banyak dan dia nggak mau mati sih.
Jadi dia lihatnya safety-nya medium atau high. Oke. Kemudian yang selanjutnya dia lihat adalah harga harganya ya 50-50 antara harga murah sama harga mahal 50-50. Yang selanjutnya dilihat adalah maintenance sih. Maintenance-nya gimana? Low, medium, nanti habis itu kita lihat luggage dan sebagainya. Jadi ini teknik orang mengambil keputusan sih. Dan teknik ini bisa kita pakai buat pimpinan atau manajemen atau manajer dalam mengambil keputusan dari data yang ada. Dari data yang ada, nanti kita bisa lihat pola pengambilan keputusan seperti apa sih. Kan data banyak macam-macam ya. Nanti kita bisa lihat pengambilan keputusannya dasarnya apa. Terutama yang pertama, misalnya ini jumlah penumpang, safety, terus harga, terus maintenance, terus luggage itu bagasi gitu. Kebayang ya? Jadi pola-polanya bisa dilihat semua pakai machine learning sih. Jadi machine learning fungsinya seperti itu. Dan jarang diajarin di kampus sih sebenarnya sekarang. Oke, ada pertanyaan sampai titik ini? Saya punya waktu tinggal 8 menit lagi. Halo, ada pertanyaan? Susah nggak sih? Enggak lah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Stres? Enggak lah. Enggak stres. Oke, kita lihat di chat apakah ada pertanyaan di chat. Nggak ada. Ada aja 1-0. Oke. Yang jago Buririn yang jago untuk machine learning. Kalau IoT kayaknya yang laki-laki jago lah. Kalau machine learning ada perempuan yang jago. Saya curiga Buririn tuh backgroundnya kayaknya statistik ya. Oke, ada pertanyaan Pak Ono. Rifki ada pertanyaan tuh. Ya. Kalau mau belajar machine learning ya harus dikuasain data mining atau ada yang lain? Nggak nguasain apa-apa sih. Yang penting logika berpikir sih sebenarnya kalau machine learning. Dan program yang dipakai saya kasih lihat tadi namanya Orange. Jadi kalau mau belajar, saran saya belajarnya pakai Orange. Kemudian logika berpikir sih. Logika berpikir itu kira-kira gini ya. Kalau kita ngelihat data, kita harus punya kayak sense. Oke, mana fitur, mana yang akan kita jadikan klasifikasi. Jadi targetnya apa. Contoh, tadi datanya gambar. Terus kita mau klasifikasi pengelompokan gambar. Jadi itu jadi kayak insting. Oke, dengan data ini saya bisa bikin kelompok apa. Terus kalau misalnya tadi Titanic, kan ada kru, ada umur, ada apa segala macam. Kita tahu oh itu adalah fitur. Udah gitu mati hidup adalah klasifikasi. Jadi harus ngerti mana yang jadi klasifikasi, mana yang jadi fitur. Kira-kira. Klasifikasi tidak harus klasifikasi. Nanti kalau bentuknya angka linier jadi regresi linier sih. Gitu. Jadi yang harus dikuasain adalah insting-insting seperti itu. Mana yang bisa kita pakai buat klasifikasi, pengelompokan, mana yang akan jadi fitur kategori yang akan kita ambil yang akan diregresi sama machine learning-nya. Jadi lebih ke arah itunya sih, bukan ilmu data mining-nya, programming-nya, itu jadi nggak penting sih sebenarnya. Karena programmingnya gampang banget kalau pakai Orange. Nanti dari situ biasanya kalau datanya gede, nah kita mulai butuh Python dan sebagainya. Nah untuk Python dan teman-temannya atau pakai R dan sebagainya itu bahasanya rada-rada nyebelin. Itu biasanya dilakukan sama programmer. Tidak harus kita yang melakukan machine learning yang harus itu. Cuman instingnya adanya di kita sebagai data analis. Jadi data analis lebih ke arah insting mana yang harus diklasifikasi. Nanti ada data engineer itu programmernya dia yang akan programming. Dan tidak harus kita yang data analis yang melakukan programming gitu. Gajinya kalau wah ini saya buka rahasia gaji aja ya. Ada orang kerja semua. Cuman gue takut saya buka rahasia gaji lah nggak apa-apa lah biar pada panas ntar. Kalau teman-teman di startup yang udah gede-gede ya kayak Bukalapak dan teman-temannya gajinya itu udah bangsanya 50-an sebulan loh. Bisa sampai segituan tuh yang machine learning. Dan nyari orang machine learning itu susahnya setengah mati. Kemarin di LKPP yang pegang e-procurement ya LKPP kan ada LPSE yang buat pengadaan barang elektronik itu ya.
Mereka nyari 3 orang nggak dapet. Jadi susah banget dapetin orang machine learning tuh, data analis susah banget. Dan kalau dapet, kalau di pemerintah minta maaf, gajinya nggak segede yang ada di startup. Kalau startup yang jago-jago bisa sampai 50-an. Tapi yang pemula banget sekitar 10-an sih, 10 sampai 15-an sih dari situ. Gitu. Kebayang ya Pak Rifki. Mudah-mudahan tidak akan membuat Anda buat pindah dari Peruri, itu aja sih. Jahat banget ya si Ono. Ada lagi pertanyaan yang lain. Tahap untuk membuat seperti Visgo apa aja ya? Ini dari Pak Budi Prasetyo. Budi Pras, bukan Prasetyo, ngarang lagi. Eh, Tadi langkah tahapannya cuma 3 loh, hati-hati. Ngambil data, terus regresi, terus langsung hasilnya keluar. Jadi tahapnya cuma 3 itu ya. Ngambil, regresi, keluar. Tahapnya cuma itu aja. Eh, yang seru adalah ngambil datanya. Jadi datanya itu dapatnya dari Noah sih. Coba-coba. Bisa nggak ya? Ini saya coba. Saya belum pernah sih. Bisa nggak saya ambil data langsung ya? Ini bisa. Ini percobaan banget nih, asli percobaan. Noah si temperature data download. Biasanya suka bisa langsung download gitu loh. Can I get survey? Nah ini. Nih, oh bisa di-download. Jadi harus ke ICO Ads Noah, ini masuk sini nih, bisa di-download. Jadi harus download nanti, coba saya pengen lihat formatnya sih. Wah, kayak gini mah susah ya. File Excel sih. Jadi datanya kalau mau dianalisa file Excel sih biasanya. Oh, ini udah ada yang data-data contoh nih ya. Data-data contoh, eh, data-data contohnya ada. Jadi data-datanya seperti ini. Bisa nggak? Saya tuh pengen 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 ngedownload aja sih. Nah, saya pengen lihat bentuk datanya seperti apa sih. Ini 13 mega. Ini precipitation ya. Ini buat cuaca nih kayaknya. Biasanya bentuk filenya file Excel biasa atau CSV ya. Comma separated value supaya bisa masuk ke Excel. Jadi bentuk datanya seperti itu. Kalau yang bentuknya angka, wah ini gede banget 13 mega. Ini masih yang itu. Nggak ada. Nggak bisa saya buka langsung. Jadi membuat mau Visgo atau apapun, kita harus bentuk datanya nanti macam-macam. Bentuknya kemungkinan besar file Excel. Jadi yang orange tadi filenya Excel sih sebenarnya atau CSV. Kemudian cuman diregresi langsung keluar hasil. Cuman gitu doang sih. Yang seru nih pengalaman saya dengan mainan data mining. Yang lama bukan regresinya, yang lama bukan bikin aplikasi machine learningnya, yang paling lama adalah nyiapin datanya. Misal, contoh yang ini ya, saya kasih lihat ya. Ini, gampang kan ngelihatnya ya? Gampang kan? Bayangkan kalau kita ngelihat ini kayaknya gampang banget, kerjaan gampang, asli. Ini buat nyiapin datanya 6 bulan sendiri. Jadi bikin datanya ini 6 bulan. Saya bikin programnya 30 menit, ngerannya 5 menit. Yang bikin datanya teman-teman di Tempo. 6 bulan kerja keras buat sampai ngumpulin data-data. Saya cuma bilang doang, lu bikin data kayak gini dong. 6 bulan tuh kerjainnya. Mampus itu. Nangis-nangis lu bikin datanya. Terus saya bikin programnya cuma 30 menit, ngeranya 5 menit. Pas selesai mereka pada nafsu semua. Sialan lu. Gue kerja 6 bulan, lu cuma 5 menit jadi. Pada gondok. Jadi masalahnya di situ, ngumpulin data sama beresin data supaya bisa masuk ke machine learningnya lama banget. Beres ya Pak Budi. Jadi masalah besarnya itu sih ntar, ngumpulin datanya yang bikin nangis. Pak Lutfi Iqbal, peranan data analis hasil dari Orange Data Mining gimana Pak? Data analis tuh tadi, jadi kira-kira gini ya. Waktu tadi kan saya bikin nganalisa mengkelompokkan binatang tadi ya. Fungsi data analis adalah membuat itu jadi cerita. Kira-kira gitu. Oh, jadi ternyata
ayam itu satu keluarga sama bebek sama itu cerita data analis. Tapi kan kita kalau di peruri bukan kayak gitu ceritanya kan. Oh, jadi misalnya ini data uang ya, uang. Uang misalnya kita ingin mendeteksi uang palsu. Misal uang palsu. Walaupun ini bukan tugas peruri barangkali ya. Tapi kita bisa pengen deteksi kualitas duit gitu misalnya ya. Dari foto duit kita bisa deteksi kualitas duit. Nanti kita bisa hubungkan sama input kertas yang dimasukkan, kita bisa hubungkan sama apakah ada perubahan tegangan listrik dari mesin cetak atau apa segala macam. Jadi parameter-parameter itu semua dimasukin, udah gitu kita ekstrak, nanti kita harus bikin cerita. Oh, ternyata kalau tegangan mesin cetaknya sekian, hasil uang yang dicetak jadinya nggak sebagus yang kalau tegangannya sekian. Jadi fungsi seorang data analis bikin cerita tadi sih gitu. Jadi orang data analis itu harus manusia banget dan dia harus bisa ngubungin antara parameter yang yang disensor tadi dengan kok hasilnya kayak gini sih gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, penerapan hasil pakai OpenCV ya OpenCV kan cuma buat ini aja ya klasifikasi sih pada intinya klasifikasi gambar atau apa. Jadi kira-kira gitu sih bisa. Jadi kalau saya udah nggak peduli sih mau pakai OpenCV mau pakai Orange saya nggak peduli nggak beda-beda jauh banget sih. Cuman kalau pakai OpenCV lebih efisien, pakai Python lebih efisien. Kalau kita pakai Orange jadi berat ke komputer gitu kira-kira kayak gitu. Tapi yang penting kisah tadi, kisah-kisah itu yang dibikin sama si data analisnya gitu. Beres ya Pak Lutfi kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Udah jam 12 ya. Nggak kerasa ya. Sudah cukup banyak sekali materi dari Pak Ono yang keren ini, materi langsung dipraktekkan oleh Pak Ono. Kalau ada apa-apa email aja ya. Ini ada email saya sama Twitter saya deh. Saya kasih. Oke. Jadi kalau ada apa silahkan email sama Twitter. Silahkan lewat situ aja diskusi. Baik, terima kasih Pak Ono. Oke, baik, karena sudah pukul 12 siang, terima kasih banyak Pak Ono atas waktunya di sesi pertama ini jam 9 tadi sampai jam 12. Terima kasih atas penyampaian materinya Pak Ono. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak Ono. Sama-sama, mudah-mudahan tidak bikin pusing. Kita tutup sekarang aja ya. Iya. Oke, berikutnya kita akan break ya Bapak Ibu sampai jam 1 siang. Nanti jam 1 siang akan dilanjutkan lagi oleh trainer kita namanya Bapak Teguh. Oke, berikutnya Bapak Ibu apakah masih ada yang terkendala login LMS? Karena nanti di sesi kedua sebelum kita mulai materi kita akan pretest terlebih dahulu 15 sampai 20 menit nanti jam 1 kita sudah mulai kembali. Baik, kalau begitu selamat beristirahat Bapak Ibu, break untuk sholat dan makan siang. Terima kasih Pak Ono atas waktunya. Sama-sama. Recording stopped. Live juga nih.